Ya, beberapa waktu yang lalu saya membuat video tentang semai dan pindah tanam ini kale, dan ini update terbarunya. Tetapi saya hari ini tidak akan membahas tentang kale ya. Yang saya mau bahas adalah, ada yang bisa tebak? Ya, media yang ada di dalamnya atau media tanamnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini nih ada sekam bakar. Saya hari ini akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat dari sekam bakar untuk pertanian ya. Jadi jangan lupa untuk simak dan saksikan terus video ini. Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik. Sekarang lagi musim hujan ya. Dan biasanya kalau debit air hujan atau intensitas hujannya tinggi, biasanya akan mengubah atau berpengaruh kepada media tanam ya, atau tekstur tanah yang ada di polybag ataupun yang ada di bedengan. Nah, hari ini saya akan membahas solusi mudah sederhana untuk mengatasinya, karena tanah akan asam. Saya digangguin anak saya. Bentar dulu. Papa lagi buat. Di sini. Aduknya di situ. Jangan yang ini. Ntar dulu, Papa. Di sini itu loh, adukin yang itu. Nanti gantian di situ. Arang sekam dari padi. Apa saja manfaatnya? Simak terus dalam video ini dari awal sampai selesai. Arang sekam memiliki kandungan ya, atau ada unsur kalium, fosfat, kalsium, dan juga nitrogen yang tinggi. Itu kenapa di setiap campuran media tanam saya selalu menggunakan arang sekam ya. Apakah lebih baik arang sekam atau sekam padi mentah? Jawabannya adalah arang sekam. Ya, karena dia kita bisa mendapatkan fungsinya lebih maksimal ya. Dan dia juga mengandung silika namanya, atau kode ininya SI. Kalau kita misalnya beli barang itu, biasanya kalau Bapak Ibu dapat ada kemasan kecil ya, putih itu ya, itu untuk melembabkan ya, itu namanya silika ya, untuk melembabkan atau menjaga kelembapan produk yang dikirimkan, baik itu elektronik, sepatu, tas, dan makanan juga ada, yaitu untuk membantu melembabkan. Selain kandungan-kandungan yang ada di dalamnya tadi, manfaat dari arang sekam ini antara lain menjaga tekstur tanah tetap gembur ya, karena tingkat porositasnya yang tinggi dan ringan ya, sehingga membuat tanah ini akan tetap gembur. Kedua, membantu pertumbuhan mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang berguna untuk pertumbuhan tanaman. Jadi mikroorganisme yang ada di dalam tanah ini. Ketiga, membantu meningkatkan pH tanah atau mengatur kondisi pH tanah ya yang ada di dalam. Misalnya seperti sekarang lagi musim hujan, berarti pH-nya cenderung asam. Adanya arang sekam ini bisa mengatur kondisi pH-nya bisa tetap netral ya. Selanjutnya, arang sekam ini juga bermanfaat untuk mengikat ya unsur air atau senyawa organik yang ada di dalam media tanam kita. Jadi manfaatnya cukup banyak ya. Selain kandungan-kandungan yang ada di dalamnya tadi yang cukup bagus ya, arang sekam ini juga
bisa digunakan sebagai media tanam ya, atau media untuk bercocok tanam secara hidroponik ya. Biasanya dipakai menggunakan arang sekam ini ya, yang menggunakan sistem drip ya. Kalau di kampung saya dulu abunya yang dipakai untuk cuci piring ya, jadi yang berminyak atau apa sebagainya bisa untuk cuci piring. Nah, arang sekam ini juga sekarang saya rasa bisa jadi peluang bisnis ya, karena sekarang lagi banyak orang yang menggemari berkebun di pekarangan dan banyak yang mencari ini. Satu karungnya cukup mahal, yaitu 25.000 ukuran kecil. Jadi Bapak Ibu yang berlimpah arang sekam bisa dijadikan peluang bisnis baru. Saya sudah pernah buat cara membakarnya supaya dia bisa menjadi arang bukan abu sekam. Itu mudah sekali ya. Nanti saya buat linknya di description, cara membakar arang sekam dengan mudah supaya bisa menjadi arang bukan menjadi abu. Demikian informasi dari saya ya. Terima kasih. Channel Rumah Kebun Organik, apabila ada yang masih kurang bisa tanya di kolom komentar, dan kurang lebihnya saya minta maaf ya kalau ada informasi yang masih belum tepat atau kurang dalam penyampaian ataupun bahasa. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.